Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan syahrul barakah, syahrul rahmah, wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang soleh soleha, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah memberikan kepada kita rahmat, dimana kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa melihat Ramadan di masa yang akan datang. Tak lupa pula salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang soleh solehah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tema tentang etika dan adab ketika puasa dan berbuka puasa. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam interaksinya tidak bisa terlepas dari yang namanya etika. Etika mengatur bagaimana dan seharusnya manusia berinteraksi. Tata krama, sopan santun, dan sikap termasuk pada lingkup etika yang menjadikan manusia itu manusia. Menjalani kehidupan etika selalu menyertai, termasuk dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam kitab Maqasid Al-Saum, Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami membahas tentang adab atau etika yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa. Imam Izzuddin As-Sulami mengelompokkannya dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu hifdzul lisan wal jawarih an al-mukhalafah, yaitu menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan. Pertimbangan puasa seharusnya tidak sekedar soal sah dan tidak sah, tapi juga harus mempertimbangkan segala aspek etika ibadah dalam melaksanakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amar bihi falaysa lillah hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan dan minum atau puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Izzuddin As-Sulami menjadikan hadis tersebut sebagai landasan logis pentingnya adab dalam menjalankan puasa, bahwa puasa tidak melulu soal lapar dan haus, tapi juga soal menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan jahat, dusta, dan lain sebagainya. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang soleh-solehah, kemudian yang kedua, mengatakan saya berpuasa. Ketika diundang atau ditawari makan, maka ucapkanlah ana shaimun, saya berpuasa. Ketika diundang atau ditawari makanan mengandung makna yang dalam,
Meski terkesan ringan, perkataan tersebut dapat menyelamatkan kedua belah pihak sekaligus, orang yang menawari dan orang yang ditawari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'ya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyakul ila sha'im." Jika salah satu dari kalian diundang makan padahal tengah berpuasa, hendaklah katakan saya berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Ada yang mengatakan doanya seperti ini: zahabat dhamma wabtalatal uruqu wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah mengendaki. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Dan ada juga yang mengatakan doa seperti ini: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang soleh-solihah, berdoa itu sangat penting karena bisa menyegarkan kembali kesadaran kita sebagai makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Doa adalah bukti dari kemakhlukan kita. Dengan meminta, kita sedang mengikrarkan ketidakberdayaan kita kepadanya. Doa juga berfungsi untuk memastikan pahala puasa kita, karena selama berpuasa kita pasti pernah berbuat salah, paling tidak menggerutu atau tidak senang terhadap sesuatu. Dengan berdoa, kita memohon agar Allah menerima amal kita dan membalasnya dengan pahala. Kemudian yang keempat, yaitu mengawali buka dengan makanan tertentu. Menurut Imam Izzuddin As-Sulami, membuat daftar urut makanan yang paling baik untuk berbuka. Beliau menyarankan untuk berbuka dengan makanan rutob. Apa itu rutob? Rutob itu adalah kurma matang basah. Atau tamar. Apa itu tamar? Kurma matang kering. Dan jika tidak ada, awalilah buka dengan air. Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami, Maqasid Al-Asawm, halaman 21. Daftar urut ini beliau ambil dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat dikatakan, kana yaftur qabla ayyusali ala rutabat fa illam yakun fatamarat fa illam yakun hasan uswatin min ma'in. Nabi SAW berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima, yaitu ta'jil al-fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Dasar dari memasukkan ta'jil al-fitr dalam adab-adab berpuasa adalah hadis qudsi yang mengatakan, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ila ajaluhum fitran. Hambaku yang paling kucintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang solih-solihah, menyegerakan berbuka sangat dianjurkan atau sunnah untuk orang yang berpuasa. Setelah setengah hari memenuhi hak ruhani, makanan spiritual dengan berpuasa, maka menyegerakan berpuasa sebagai pemenuhan hak jasmani merupakan ibadah yang disunahkan. Kemudian yang terakhir yaitu takhir as-sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Salah satu riwayat dari Amr bin Maimun rahimahullah, Allah mengatakan, kana ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'azzalan nas iftaran wa abatahum sahuran. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang paling menyegerakan buka puasa dan yang paling mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Ayah bunda serta anak-anakku yang solih-solihah, Imam Izzuddin berpendapat bahwa mengakhirkan sahur dapat memperkuat puasa dan waktu sebelum sahur bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Selain itu, mengakhirkan sahur dapat mengamankan kewajiban lainnya, yaitu sholat subuh. Tidak sedikit orang yang sahur jauh sebelum waktunya memilih tidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Itulah poin penting yang perlu kita laksanakan, dan tentunya kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini harus dengan khusyuk, harus dengan iman, dan tentunya mengharap pahala dari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan maupun tutur kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.